Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di nama Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Dan saya sudah hampir 1 bulan tidak bersama-sama di gereja ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Yang sudah dapat katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Hanya 2 ayat Bapak Ibu. 2, 3 ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini merupakan isi hati dari Rasul Paulus, curahan isi hati dari Rasul Paulus akan apa yang dia alami. Ya. Ketika di dalam pemberitaan Injil, maka ada begitu banyak sekali tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tantangan yang dialaminya adalah penganiayaan, ya, dan bahkan siksaan, kelaparan, ya, dan bahkan kesesakan, baik dari pemerintah Romawi maupun dari daerah-daerah kecil lainnya yang di mana tempat dia melayani, dia mengalami gejolak yang sangat besar. Demikian juga dari yang paling sering, ya, dialami tantangannya adalah dari tubuh orang Yahudi sendiri, artinya internal orang Yahudi sendiri, orang Farisi, Taurat, Saduki, yang sering sekali itu mencoba membunuh Rasul Paulus. Oleh sebab itu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia curhat, dia katakan, aku sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak tafsiran tentang teks ini. Ada orang yang berkata bahwa Rasul Paulus itu sakit. Memang iya, bisa jadi. Tapi kalau kita perhatikan sampai selesai, ya, sampai selesai, ternyata di sana Rasul Paulus justru menceritakan tentang pelayanannya, akan apa yang dia alami di dalam penginjilan. Tetapi apapun itu, baik kelemahan tubuh yang dialami Rasul Paulus, baik juga, ya, tantangan dan bahkan aniaya yang dialami, hambatan yang dia alami dari luar, maka yang paling penting yang kita mau lihat di sini adalah bahwa ketika Rasul Paulus berdoa sampai 3 kali berseru, Rasul Paulus bersuruh berdoa, seorang rasul berdoa kepada Tuhan, kiranya utusan iblis, dia katakan utusan iblis, ya, utusan iblis ini mundur. Tetapi justru Tuhan katakan apa? Tidak. Ini menarik. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada kerinduan hati kita, doa dan pengharapan kita kepada Tuhan, mungkin saja seperti apa yang terjadi dengan Rasul Paulus. Tuhan katakan tidak. Untuk apa? Untuk kita semakin menyadari bahwa dalam situasi yang kita alami ini, justru disitulah kita semakin berharap kepada Kristus. Ada banyak orang berpikir bahwa kalau boleh kiranya ketika berdoa, pergumulan ini selesai cepat dijawab Tuhan. Itu kerinduan kita, itu pengharapan kita. Tetapi kita harus memahami ada begitu banyak fakta-fakta di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu inginkan sesuatu yang terbaik melebihi apa yang kita rindukan. Amin. Ternyata Rasul Paulus demikian, mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Justru Tuhan merancangkan yang lebih indah dari apa yang didoakan oleh Rasul Paulus. Justru Tuhan katakan apa? Cukup kasih karuniaku bagimu, supaya engkau menyadari justru dalam kelemahanmu itulah
kuasaku menjadi sempurna. Ada banyak kita belum bisa sampai melihat dari situ. Ada banyak kita ingin rasanya setiap doa dijawab Tuhan. Tuhan, ada masalahku, angkat cepat selesai. Tuhan, aku bergumul, angkat cepat selesai. Tapi ternyata Tuhan memiliki rencana yang lebih indah daripada itu. Tuhan hendak mendidik hati kita. Tuhan hendak mendidik hidup kita. Tuhan hendak mendidik rohanian kita. Sehingga kita apa? Kuasa Kristus itu semakin menaungi. Itu artinya semakin kita berharap kepada kuasa Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Ini sangat menarik apabila benar-benar kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui, bahwa tanggal 18 Desember, 18 Agustus, 18 Agustus saya masuk rumah sakit Cengkareng RSUD isolasi. Sebelum itu sebenarnya Bapak Ibu, 1 minggu sebelumnya saya sudah sakit. 1 minggu sebelumnya saya sudah sakit, diare, terus panas dalam, terus ada sedikit batuk, diare, panas dalam, ada batuk, demam tinggi, terus kepala yut, sakit sekali, ya. Dan yang paling menyiksa sebenarnya diare. Kenapa? Karena itu setiap kali kamar mandi terus-menerus kan. Tidur nggak bisa karena kepala sakit sekali. Nah, saya awalnya makan obat warung, tapi nggak sembuh. Dan Jessica bilang, udah ke klinik aja. Saya ke klinik, anggrek, berobat, dikasih obat semuanya, rutin saya minum. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari Sabtu, ya, hari Sabtu itu badan saya sehat sekali. Hari Sabtu badan saya sehat karena saya rutin makan obat yang dikasih oleh dokter dari klinik. Badan saya buka, ya, waduh, saya bilang puji Tuhan nih, sehat. Dan saya di situ belum ada firasat apa-apa, nggak tahu itu penyakit apa. Ya sudah, paling penyakit biasa gitu kan. Saya sehat, sembuh. Ya, kemudian kami memang sudah rencanakan, ya, beberapa dosen itu berangkat ke Puncak, yaitu tepatnya di Taman Safari, ya, Safari. Kebetulan saya belum pernah, hampir 20 tahun di Jakarta belum pernah. 20 tahun belum pernah saya ke situ. Saya bilang teman-teman, ayo kita ke sana lah. Saya pengen refreshing, saya bilang. Karena kebetulan saya sudah jadwalkan rencana saya selepas pulang nanti dari Taman Safari, saya akan lembur gitu. Lembur mengerjakan akreditasi, yaitu akreditasi institusi. Saya udah target, sudah rencanakan schedule saya sendiri. Jadi refreshing dulu saya, habis itu saya akan bombardir nih akreditasi institusi estetik gitu kan. Nah, pas sedikit lagi naik ke gerbangnya, sudah dekat pintu gerbang Safari, Taman Safari, saya dapat WA. Saya dapat WA dari kakaknya mahasiswa, ya gitu lah, lebih tepatnya gitu. Jadi mahasiswi kita sedang PKL, ya, PKL sekarang di Medan Center. Kakaknya WA saya, "Salam Pak, mohon adik saya pulangkan dalam waktu 1 minggu, balikkan dia ke Jakarta." Saya bacanya, waduh. Saya bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Saya masih bagus-bagus. Kenapa kamu bilang harus dipulangkan? Kan dia PKL. Kan di center di Medan bagus. Di sana dia tinggal bersama ibu gembala. Ibu gembalanya janda lagi, bagus lagi. Dan situasinya, ya ini bukan mau ini ya. Itu suaminya itu mantan PNS pejabat. Jadi suasananya pokoknya kalau soal peperangan nggak kurang gitu. Ya, bagus, di sana sudah bagus. Tiket pesawat mereka cover semua loh." Saya bilang, "Kenapa kamu suruh pulang?" Saya bilang, "Pokoknya nggak mau Pak," dia WA. "Pokoknya pulangkan dalam waktu 1 minggu. Anak itu akan saya pulangkan ke kampung."
Loh, iya masalah kamu di mana? Kenapa kamu bilang begitu? Pokoknya enggak, pulangkan. Saya secara emosional naik, karena saya pada dasarnya sejatinya saya orang emosi, betul. Saya harus jujur. Saya nggak bisa menutup diri saya sendiri. Saya sedang belajar untuk menahan emosi. Saya bukan orang sabar sebenarnya, tapi saya sedang belajar. Saya telepon dia, WA, nggak diangkat-angkat. Saya telepon, waktu saya waktu itu, saya ingin dengar suara dia langsung ngomong. Maksud kamu apa gitu? Dan untung dia nggak angkat, karena kalau diangkat pasti dia habis ya, buat. Habis bukan habis, saya semprot habis lah gitu. Iya, wajar saya semprot habis gitu. Kita sudah mengusahakan nih anak PKL keluar kota dengan tiket pesawat, kita calling gereja tersebut untuk ke sana gitu kan. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Yang universitas tahu deh, yang universitas umum tahu bahwa PKI itu biaya siapa sih? Biaya sendiri kan. Tapi STT kita berusaha untuk meng-calling. Saya itu ya dalam tanda kutip nggak mau malu Bapak Ibu. Saya bilang kepada tempat pelayan PKL, Pak Bu, anak ini PKL setahun, nanti tinggal di sana, membantu backup pelayanan, mohon di cover tiket pesawatnya, bla bla bla. Oh siapa? Saya selalu bilang sama siapapun bahwa kalau PKL itu ya kamu yang tanggung gitu loh. Tapi udahlah, ini kita STT, kita nggak mau musingkan soal duit. Saya selalu bilang sama siapa, jangan pusing soal duit lah. Apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Nah tiba-tiba datang WA begitu, saya emosional sekali. Saya marah sekali. Dan yang saksi hidup yang tahu saya marahnya bagaimana ya Pak Tasan gitu. Karena kami nyewa mobil dia. Ini orang sudah, itu memang mata saya sudah merah, saya sudah kalut Bapak Ibu. Saya sudah marah sekali, marah-marahnya. Mungkin kalau dia di depan saya itu udah, ya saya remes-remes gitu. Untuk nggak di depan, maaf. Dan ini nggak perlu dituri ya, nggak perlu ditiru Bapak Ibu. Karena saya saking emosinya, kok begini dia. Gitu. Dan orang yang kakaknya ini adalah orang yang sangat sering saya bantu. Dan saya tidak sedang untuk mengkorek jasa saya, karena jasa kita nggak ada, jatahnya Tuhan saja. Tapi sangat sering saya bantu. Saya jemput dari Tanjung Priuk karena sudah terlantar, nggak bisa apa-apa lagi. Mau kemana? Mau pulang ke daerahnya dia daerah sono udah nggak bisa. Saya jemput malam-malam jam 12 malam. Saya jemput. Saya tolongin juga perkuliahannya yang putus. Saya sambung sampai dia selesai. Waktu kerja pun di sekolah, saya dan Jessica yang mengusahakannya sekolahnya sampai sekarang juga. Dan waktu kemarin pun dia tinggal, kami juga yang bicara supaya tinggal di situ. Banyak hal, dan saya tidak sedang menghitung jasa. Cuman perasaan saya sebagai seorang, ya taruhlah dulu orang yang lebih senior dari dia lah gitu ya. Jangan mati gitu. Karena prinsip saya begini Bapak Ibu. Orang ini kalau kita sering dibantu orang gitu, berarti dia mengasihi kita gitu. Dan orang yang mengasihi kita, kemudian kita hantam itu, mamali sekali gitu ya. Rasanya kok kita nggak pakai akal sehat gitu. Apalagi ternyata yang kita rencanakan adalah adiknya kita rencanakan sangat baik gitu. Langsung emosi tinggi, saya drop. Imun saya drop, saya badan lemas-lemasnya. Semuanya penyakit yang saya alami ini kambuh lagi. Demam saya tinggi lagi, kepala nyut-nyut lagi, saya diare lagi, semua batuk. Oh semuanya itu balik lagi, padahal saya sebenarnya udah sehat. Kembali lagi semuanya. Ya teman-teman Pak Tasan yang di sini yang ada tahu sekali. Saya sampai di mobil udah, karena kepala saya udah itu kayak nggak kuat lagi saya, badan saya lemas sekali, ya. Akhirnya di sana bukan jadi liburan, tapi ngerepotin. Jadi ngerepotin. Kita Cina pun jadi ngerepotin. Ya teman-teman, ini jadi sakit gitu.
Itulah yang saya alami. Habis itu pulang, turun ya, sampai di ini tanggal 17 ya, saya pikir udahlah obat aja, obat biasa saja. Ternyata nggak bisa juga ya. Obat biasa nggak lagi sembuh, karena sebelumnya tadi kan udah minum obat itu, ternyata nggak bisa. Akhirnya tanggal 18 Agustus ya, saya pikir udahlah kali ini coba untuk obat dari rumah sakit, karena kemarin udah dari obat dari klinik. Masuk di rumah sakit Cengkareng, ternyata itu rumah sakit Cengkareng itu sudah mau dikhususkan untuk penyakit COVID. Jadi kalau mau berobat umum lebih baik jangan ke situ dulu ya, karena itu khusus untuk COVID sekarang. Masuk dan saya diperiksa semuanya, dokternya bilang ya kepada Nando waktu itu, ini ya, Anda siapa? Saya ponakannya Bu. Bilang sama bapaknya harus diisolasi 2 minggu. Nando bilang sama saya, Bapak harus diisolasi 2 minggu dulu. Hah? Emang kenapa saya? Kenapa? Saya bilang bisa kok, saya bilang ya memang badan lemah, tapi kan saya bisa, saya bilang bisa pulang kok, saya bilang kok harus diisolasi, ada apa? Saya bilang panggil dokternya, saya bilang. Dokternya datang, atau saya ke situ Dok, saya bilang. Enggak Pak, Bapak di situ aja. Ada apa ini, saya bilang. Enggak, Bapak di situ aja. Loh, ya saya mau bicara sama dokter, saya bilang. Enggak Bapak di situ aja. Loh, jadi jaraknya jauh, ya kayak gini. Ngobrol kan begini jauh gak enak ya, jauh banget gitu, kayak musuhan gitu. Saya mau deketin dia mundur. Apa ini? Iya kan? Saya deketin dia mundur, Bapak situ aja. Apa ini, saya bilang. Ya udah, Bapak ya udah. Kenapa Bu dokter, saya bilang. Bapak harus diisolasi. Iya diisolasi kenapa? Tolong dijelasin dong. Jangan hanya bilang isolasi. Saya nggak tahu, saya pernah tahu, saya bilang. Pak, ciri-ciri Bapak indikasinya ke COVID. Benar dokter, saya bilang. Saya sehat bisa kok. Ya walaupun saya agak lemah, ya saya sehat ini, saya bilang. Enggak Pak, Bapak harus diisolasi. Oh enggak, saya nggak mau, saya bilang. Pak, kalau Bapak nggak diisolasi, Bapak punya istri anak kan? Iya. Bapak mau anak istri anak kena? Udah, ngalah saya. Satu kalimat terakhir dia bilang, Bapak mau istri anak kena? Udah ngalah deh. Gak ditembak, kena kok. Ya juga. Oh, udah. Tapi apa saya positif? Saya gak berani bilang positif Pak, karena ini harus diperiksa secara berkala. Dan Bapak kan belum di swab ya. Di swab atau di swab? Di swab kan juga. Bapak belum di swab, jadi tapi indikasinya ada Pak. Oh, oke. Indikasinya memang saya alami. Waktu saya selama seminggu itu, ini lidah itu nggak berasa. Mau makan nggak bisa. Iya. Nggak enak. Makan apa nggak enak. Mau makan nggak enak, nggak masuk. Ditambah saya diare. Jadi waktu 1 minggu saya udah turun badannya di sini, saya di rumah saya udah turun. Karena nggak masuk, nggak bisa. Yang masuk itu paling buah-buahan, roti gitu kan. Ikan laut itu rasanya nggak ada, mual gitu. Nggak banget gitu. Dikasih mau apa, mau yang enak sekali, nggak bisa masuk. Saya sengaja beli kelapa B2 sampai B2 loh, kesukaan saya gitu. Sop B2 nggak masuk, nggak mempan. Saya bilang, ini kok bisa begini? Sop B2 sang ini paling favorit. Ini kalau begini dalam waktu 5 detik, 10 detik langsung selesai, habis satu piring gitu. Ini kok nggak bisa, nggak masuk, kayaknya nggak ada masuk rasa gitu, nggak enak gitu. Itu ciri-ciri yang paling pertama yang salah. Kemudian lama-kelamaan batuk, demam tinggi. Waktu dicek di rumah sakit 38 saya, 38. Kemudian sakit kepala, waduh, puyeng. Jadi kalau saya tidur, Bapak Ibu nggak bisa tidur saya. Kenapa? Ini kepala aduh. Dan itu kayak kita tutup mata tuh kayak muter-muter gitu, nggak enak gitu. Ya. Nah pertanyaannya, kok Pak Junior bisa kena sakit itu? Gitu. Saya sebenarnya bingung Pak. Aktivitas saya hanya di sini, di sana, udah selesai. Saya nggak pernah
Dan saya kan nggak ngajar di luar lagi. Saya hanya di dalam, di sini, di sana, udah selesai perkara. Dan ternyata ada beberapa orang di sekitar saya juga ternyata batuk, demam tinggi. Ada orang sekitar saya juga mengalami yang sama, susah makan juga. Tetapi puji Tuhan mereka sembuh. Mereka sembuh. Artinya semuanya apa? Seandainya mereka pun dicek di rumah sakit, masuk juga. Masuk. Orang yang di sekitar saya itu bakal masuk. Karena ternyata waktu saya masuk di rumah sakit Cengkareng, ada juga pendeta GSJA. Kami satu kamar. Pendeta GSJA di WIB. Bapak, apa yang dialami Pak? Ini saya batuk, terus makan susah katanya. Ini makan gak ada rasa, terus demam. Wah, masih di parah saya Pak ya. Saya diare Pak. Saya bilang, wah diare ya. Waduh, ke ini. Bapak cukup gitu udah masuk Pak. Memang cirinya itu. Cirinya demam, ada batuk, diare fleksibel Pak. Ada yang enggak diare juga. Jadi yang paling ini adalah makan susah. Jadi ini indera rasa kita memang mati, enggak ada rasa. Dan ini mulut panas dalam. Saya panas dalam. Itu putihnya tuh kental sekali, kuning bahkan ini pekat gitu, kayak sarawan. Itu paling menonjol sakit COVID Bapak. Saya masuk pertama di ruangan berisolasi itu ada hampir 20 orang. Ya, di bawah 20 orang. Itu tempatnya kumuh sekali. Ya, saya bukan sedang menjelekkan rumah sakit enggak, tapi memang ternyata itu adalah persinggahan pertama katanya. Sebelum naik di gedung yang baru bagus. 20 orang tapi itu parah Bapak Ibu. Kan saya masih bisa jalan kemana-mana kan. Yang di sebelah saya itu yang sakit gula, TBC, batuk, waduh saya bilang ini kawat bisa saya kena ini kalau begini saya bilang. Batuknya, waduh dahsyat. Wow. Loh, ini kita dalam satu ruangan ini bisa kena TBC saya nih, saya bilang mati. Waduh Tuhan, saya bilang ada yang paru-paru, ada TBC, ada yang sebelah saya kakek udah hampir 70 sakit gula, kakinya maaf udah busuk dan paru-paru juga, nggak bisa makan dia nggak mau makan, dia makan buah aja. Saya bilang, wah sama juga, saya bilang. Jadi dia buka apapun nggak bisa, jadi saya yang bantuin dia. Mas, lo bukain air putih, wah susah lah ada ya. Kita sama-sama ini saling melayani ini kalau begini ya sudah, nggak mungkin kan kita tolak kan? Iya. Itu tolongin itu, wah saya tolongin dong. Saya nggak mau baca berdiri, kawat saya bilang, kita tolongin. Saya lihat badannya udah gosok. Waduh Tuhan, saya bilang ini gimana? Harusnya ada yang standby atau gimana? Saya nggak ngerti dah dalam hati saya, nggak ngerti. Saya 3 hari di situ Bapak Ibu, karena itu kan pengap sekali, nggak lihat matahari. Bayangin manusia nggak lihat matahari 3 hari gimana sih? Belum pernah alami kan? Nggak bisa lihat matahari itu di ruang persinggahan pertama. Saya, hari pertama masih kuat, hari kedua ini gimana ya? Biasa kita ini kan lihat matahari, lihat aktivitas mentok gitu, mentok ruangan. Nggak bisa, ada jendela nggak ada matahari, nggak kebuka. Waduh, saya bilang ini nggak benar. Hari kedua, hampir hari ketiga saya WA istri, saya keluar dari sini kan, saya bilang, tolong urus. Saya mau keluar, saya nggak kuat nih. Bayangkan, dalam hati saya kan gini, berarti saya masih 2 hari, 12 hari lagi saya di sini. 12 hari lagi saya sini, saya bisa stres, saya bilang. Bukannya saya nggak mau diobatin, tapi saya stres kalau ruangan ini, saya bilang. Emang kenapa? Nggak bisa, saya bilang. Ini ruangan ini bahaya ini, saya bilang. Penat, boy. Ya, di dalam ruangan penat itu nggak bisa makan-makan. Aduh, saya bilang, ini bahaya, saya bilang. Pokoknya keluarin saya bilang. Saya mau keluar. Saya udah berencana mau bahkan buka jendela gitu, Bapak Ibu. Karena udah nggak kuat gitu. Saya yakin kita ke ruangan tertutup begitu dan kita nggak bisa kemana, itu rasanya ini. Kemudian jendelanya pun waktu dibuka itu ada tembok lagi, gitu kan? Kecuali lihat ada bisa lihat orang di luar, gitu. Ada orang jalan di luar ya, enak lumayan. Nggak bisa, nggak ada.
Tapi setelah sampai kepilih lagi, waduh, ya udahlah. Ya entah kenapa ada semacam perenungan dalam hati. Kalau saya bawa pulang, ya, seumpama saya keluar, gitu ya, berarti penyakit saya bawa pulang. Saya pikir lagi, udah biarin saya mati di sini aja. Udah. Terus apa yang saya lakukan ya di sini ya gitu, stres banget gitu. Saya bilang antarlah laptop saya ke sini, cuma dikasih laptop antar laptop, supaya saya entah ngapain kayak nanti. Udah bayangin loh, nggak bisa tidur, udah kita tertutup begitu, antar laptop udah. Dan puji Tuhan hari ketiganya sore, besok sorenya ternyata jam 5 sore kita dipanggil beberapa orang. Pak Junior, Pak ini, siap-siap. Mau kemana sus? Siap-siap ke gedung baru. Aduh, gedung barunya bagus nggak kayak gini? Bagus Pak. Puji Tuhan saya bilang. Bagus ya sus, nggak begini nih. Aduh saya bilang, iya Pak bagus. Kita senang ada 5 orang. Kita pindah kan, semuanya kayak keluar penjara. Kita pindah. Saya ada Pak Guru di Prepedan itu ya. Di sana lagi dekat pelelangan ikan apa namanya ya? Kamal. Dia ngajar SD di situ kan, ada SD ya. Dia guru di situ. Kita kenalan gimana? 20 hari tatap-tatapan yang kenal luar dalam jadi. Iyalah, dia kita tahu semua kan. Udah masuk kita masuk ke gedung yang baru, kita semua aduh puji Tuhan gitu. Kenapa? Gedung barunya bagus gitu, lumayan. Itu kelas 2 ya. Kita dimasukkan di kelas 2 Bapak Ibu. Tempat tidurnya empuk gitu kan. Udah itu kita buka jendela, dapat ruko itu, kelihatan ruko yang mau ke pajak itu ya. Kantor pajak kan ada ruko yang baru dibangun ya. Hawaii apa saya nggak tahu namanya. Kita bisa buka jendela, kita di lantai 4, kita buka jendela, itu bisa kelihatan semuanya. Dan matahari masuk. Ini yang kita masuk. Kalau gini kita lumayan betah lah. Kita bilang, wah puji Tuhan. Kalau kita di situ kita bisa mati kesepian di situ kayak gini. Puji Tuhan kita masuk di situ. Dan di situ saya hampir 19 hari ya. Iya, hampir 19 hari di situ. Karena saya dirawat total 20 hari. 19 hari di situ, ya. Wah, gitu kita lumayan lah. Ya, kami ada 3 orang yang Kristen. Ya. Saya dan satu teman pendeta itu ya, dan satu lagi, ya. Dia bukan pendeta tapi ya Kristen lah. Gitu ya. Dan di dalam kita justru ngobrol-ngobrol, ya kita sharing. Saya pagi-pagi dengar lagu rohani. Gitu ya. Terus si yang pojoknya, Bapak Kristen ya? Iya. Kamu tahu dari mana? Itu lagu rohaninya katanya. Oh iya saya bilang. Iya, saya Kristen. Bapak kerja apa? Saya belum bilang pendeta awalnya. Nggak Tuhan atau dosen enggak. Ya saya ngajar. Ngajar di mana Pak? Bingung lagi saya. Mau saya bilang ngajar di STT segala macam. Maksud saya ya nggak usah terlalu diekspos gitu. Saya ngajar SD sekolah. Sekolah di mana Pak? Aduh, tanya lagi saya bilang bingung saya. Ya ada sekolah ada SD dah. Ngajar apa Pak? Ya ngajar bahasa Indonesia saya bilang. Oh, nanti lama-lama dia ketahuan gitu. Karena saya kan seminggu itu saya udah badan saya pulih Bapak Ibu. Saya udah sehat sekali. Jadi anak-anak video call, Bapak sehat kok? Ya sehat lah saya. Kok pikir ke saya kenapa? Saya bilang, saya sehat. Saya bilang. Dan bahkan hari ke berapa gitu, minggu kedua saya udah ngajar lewat Zoom kepada anak-anak masih. Saya udah ngajar, saya udah ngajar. Dan bahkan banyak seminar, webinar saya ikutin. Ya, saya sudah sehat di situ. Ya walaupun apa ya masih ada batuk gitu kan, ada beberapa yang saya alami, terutama swab gitu. Swab itu aduh. Swab pertama, oke, mantap. Swab kedua, oke. Swab ketiga Bapak Ibu, saya nggak tahu nih susternya nih gimana ya. Pak,
Aduh, saya bilang, so, Pak hidung. Ya, Sus. Aduh, Sus, kok kena nih, Sus, saya bilang. Kenapa, Pak? Ini sakit sekali loh, saya bilang. Sus, terlalu dalam kali. Aduh, maaf, Pak. Sakit ini saya yang kiri. Waduh, saya bilang, kok ini sakit ya? Bapak nggak? Iya, ini sakit ya, Sus, terlalu dalam kali, Sus, saya bilang. Oh iya, saya udah, Pak, ya udah. Nyut. Ternyata ini saya luka Bapak Ibu di dalam. Ya. Iya. Mungkin dia terlalu terlalu dalam kali hidung saya. Aduh, Saya bilang ini gimana? Dalam sekali itu luka Bapak Ibu, luka. Waduh, saya bilang nyut. Jadi ini ternyata kena di sini nggak tahu. Saya lihat teman-teman saya nggak kena tuh, apa karena hidung teman saya itu gede-gede ya. Ya, waktu dia cari ini kok hidung kok susah dicari gitu. Nggak tahu. Sakit sekali Bapak Ibu. Aduh, ini susah gimana sih saya bilang. Hari pertama, hari kedua. Dan ternyata itu kena ke kepala juga Bapak Ibu. Jadi saraf ya Bu ya. Maksudnya sarafnya kena. Aduh, saya sakit sekali kepala. 1 minggu lebih saya sakit kepala. Ada dokter Titos. Dok, ini saya sakit ini dok, saya bilang. Kenapa Pak? Dicolok terlalu dalam, saya bilang. Dicoloknya terlalu dalam nih dok, saya bilang. Waduh, saya bilang. Terus gimana Pak? Tolong dong, ini nyeri sekali saya nggak bisa tidur dok, karena ini sakit kepala, kena ke sini dok, saya bilang. Saya kira awalnya saya flu, ternyata nggak flu saya dok, ini colokannya, saya bilang. Terus gimana dok Pak? Ya saya minta obat pereda, saya bilang. Ternyata yang dikasih obat pereda dari warung juga, sama yang dari apotek biasa itu ya. Saya bilang nggak ada rasa apa-apanya, makan nggak mempan. Ya saya nggak tahu harusnya bagaimana ya. Jadi saya hampir 10 hari itu sakit sekali Bapak Ibu, sakit di sini. Hari ke berapa, minggu berapa baru reda. Itu teman-teman juga ada yang di swab sampai 5 kali. Ya, saya hanya 3 kali Bapak. Udah swab berapa kali? 5 kali Pak. Hah? Udah berapa bulan di sini? Hampir 1 bulan. Waduh, saya bilang saya di sini baru 2 minggu kan, baru 2 minggu lagi saya di sini. Walaupun tempatnya bagus, ya kita kan 2 minggu lagi. 1 bulan belum pulang kelar juga, belum Pak. Terus yang dari saya, lu sehat Pak? Waduh, jangan-jangan saya juga gitu nanti sehat, tapi 2 minggu lagi, harus 1 bulan. 1 bulan Bapak Ibu. Ada teman lain satu lagi justru lebih lama lagi, 1 bulan 1 minggu. Mas kenapa kok lama banget pulangnya? Saya bilang, tahu nih Pak, positif terus katanya. 5 kali lebih di swab, positif terus. Bayangkan berapa kali hamil itu Bu. Positif Bu. Positif. Wah, kok positif terus, saya bilang. Saya juga udah pusing. Yang kedua positif, yang ketiga positif juga. Bisa sampai 5 kali saya positif nanti, bisa 1 bulan lebih. Itu agak stres juga dia. Kenapa? Karena apa ya Bapak Ibu? Karena udah kelamaan ya. Udah kelamaan gini. Kami di sana kan nggak ngapain gitu. Maksudnya nggak ngapain, nggak kerja berat, nggak ngapain. Jadi makanan diantar gitu kan, AC, ya paling ada TV, ada wifi. Dan kita paling ngobrol, habis itu ngobrol, udah tidur lagi. Baru jam selesai makan pagi jam 9 tidur. Habis itu siang makan, tidur lagi. Jam 4 sore, tidur lagi. Saya bilang, saya nggak bisa ikutin loh, nggak bisa tidur terus saya. Ya nggak bisa, paling sekali aja dalam 1 hari tidur udah. Tidur terus teman-teman, tidur. Waduh, saya bilang, nah ada yang teman ini nggak bisa tidur dia. Kenapa? Karena terlalu santai ya di dalam itu, nggak bisa tidur. Dok, tengah malam dia pencet tuh ya. Dok, kenapa mas? Saya nggak bisa tidur. Wah, saya bilang nggak bisa tidur, dilaporin ke suster. Terus dia mau diapain mas? Tolong dong obat tidur. Nggak boleh sembarangan mas, obat tidur. Tolong dong, soalnya ini saya nggak bisa tidur nih udah berapa hari. Ternyata dia udah lama banget kan. Mungkin udah bosan juga kali. Nggak boleh mas. Besoknya lagi nggak bisa tidur lagi dia.
Sus, saya nggak bisa tidur sus. Ya nggak bisa mas, tolong si mas sendiri dong, diapain? Tolong dong, tolong. Karena dia bawel juga, dikasih lah obat tidur. Tidur dia. Besok lagi nggak bisa tidur lagi. Waduh, saya bilang ini si mas ini berisik kayaknya. Jadi jam 11, jam 12 kita udah mau tidur ya. Saya udah tidur. Waduh, saya bilang. Jadi tiap malam dia Jadi ada yang di WhatsApp bilang, Mas, tidak. Aduh, saya bilang yang pojok bilang, Mas, enggak. Iya, saya nggak bisa tidur. Ya udah. Dia cek. Ngamuk susternya. Si Mas udah dibilang nggak boleh terus-terusan makan obat tidur. Pergi susternya. Dalam hati mampus. Ya karena kita juga terganggu kan tiap malam. Kalau kita dalam hati apa tuh? Waduh. Dan akhirnya yang sering kecengin dia tuh, ya orang Jakarta Utara, dia udah sebulan dia belum pulang. Nah ini 1 bulan lebih belum pulang. Waktu dicek, yes, tes ke-6, saya negatif, saya pulang. Waduh, pulang nih kawan. Kan dia sering ngerecokin. Saya pulang. Waduh, dadah. Nanti nggak ada yang bilang, lagi kata. Waduh, pulang si masa bilang, wah sepi kita. Pulang satu-satu. Akhirnya pas saya hari ke-21 kan, 3 minggu, Dr. Titus datang. Jadi ada kebijakan pemerintah karena membludak ya, membludak di bawah itu ngantri kamar Bapak Ibu. Dokter bilang yang sudah 3 minggu ke atas boleh pulang. Wah dok, saya udah 22 hari dok. Ya, Bapak besok pulang. Loh, terus gimana dok? Swab ketiga saya masih positif loh. Pak, kalau sudah di atas 2 minggu, Bapak tidak bisa lagi menyebarin virus ke orang lain. Benar dok? Iya. Dokter langsung bilang 2 minggu ke atas itu virus sebenarnya sudah mau habis. Bapak hanya merasakan gejala. Sama kayak pilek. Kita kalau udah di atas 2 minggu, kita hanya sisa-sisanya doang. Kita tidak nyebarin lagi kata dia. Oh, saya tahu. Baru. Jadi Bapak hanya tinggal pemulihan. Jadi pulang nih dok. Bapak besok pulang. Waduh, puji Tuhan sih. Tapi dia bilang, bukan. Tapi apa nih dok? Harus isolasi mandiri di rumah lagi. Waduh. Wajib nih dok. Wajib pak. Siap. Dah kita pulang. Wah mereka bilang, wah Pak Pendeta pulang kata. Ya saya harus pulang lah, masa saya di sini terus. Saya duluan saya bilang. Teman pendeta itu yang satu lagi besoknya pulang. Ya, yang satu lagi, ya kan ada 4, 1, 2, 3, 4 berikutnya baru pulang. Pulang, terus saya diisolasi di kamar selama 2 minggu lebih bahkan. Yang uniknya karena akreditasi institusi itu harus segera dimasukkan di akreditasi, saya bukan isolasi jadi. Selama 2 minggu saya hampir lembur sampai jam 12 jam 1 ya, aman tahu. Kita kejar orang akreditasi. Ya, puji Tuhan bisa lewatin. Ya, setelah hampir 3 minggu saya isolasi di rumah, saya pulih kembali. Ya, awalnya 1 minggu pertama di rumah sakit saya turun badan 10 kilo Bapak Ibu. Karena nggak bisa makan, saya hanya makan buah aja. Lauknya lumayan, rendang, ayam, lumayan loh. Ada udang, enak juga, tapi nggak masuk. Saya dalam hati ini apa sengaja kali ya? Kan kita udah tahu yang COVID kan nggak bisa makan enak kan? Dikasih yang enak, ya nggak masuk gitu. Yang saya nggak masak kadang-kadang nasi putihnya doang saya makan. Nasi putih nggak masuk gitu. Turun 10 kilo saya, terus diare kan, 10 kilo, itu ngorok sama saya Bapak Ibu. Ya. Terus tapi puji Tuhan setelah 2 minggu ya lewat itu, baru saya udah pulih. Wah, makanannya dan apa rendang wasik kan habis, wah naik lagi badannya. Tapi setelah saya di sini masih ada 4 sampai 5 kilo. Timbangan saya sebelum sakit 79. Berat banget ya. Orang pendek begini 79 kilo, hampir 80 loh.
Ya maklum, buntel gitu kan. Saya ini pendek tapi kekar. 79, mungkin 80. Sekarang terakhir saya timbang 74,5. Alhamdulillah, nggak perlu diet. Turun. Sampai sekarang masih 74,5, 75. Mudah-mudahan nggak naik terus ya. Tapi dikasih Tuhan, apa yang saya pelajari selama di rumah sakit? Ada satu kata yang saya ingat. Ini falsafah Jawa sebenarnya. Nrimo ing pandum. Wah, kata Pak Paulus mungkin tahu. Nrimo. Tapi ada ing pandumnya. Saya akses Google, apa nih nrimo ing pandum? Saya akses Google. Nrimo ing pandum itu adalah menerima segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita dan kita sadari bahwa kita harus melewatinya. Kemudian saya konekkan dengan firman Tuhan. Itu semua anugerah. Sakit pun anugerah, kasih karunia. Kita harus benar-benar menyadari bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya sehat, saya bisa beraktivitas kembali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa.